Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Siapapun pelakunya, entah itu rezim penguasa, orang suruhan rezim, atau orang yang ingin mencari muka kepada rezim Jokowi dengan cara melakukan takedown Videotron Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi, dipastikan saat ini tengah menyesali tiada henti perbuatan konyolnya. Atau jangan-jangan malah dapat teguran keras gitu ya. Karena tadi tindakan konyolnya itu berdampak sangat buruk. Alih-alih berhasil menghalangi publik dari terpaan kampanye, karena ini kan sebenarnya Videotron ini adalah sebuah upaya kampanye dari para pendukung Anies Baswedan. Yang terjadi ini bukannya orang itu terhalangi, justru malah sebaliknya ini ya. Publik itu se-Indonesia, bahkan juga saya nggak berlebihan kalau menyebutnya seluruh dunia, kini jadi tahu ada perilaku buruk dari anasir jahat anti demokrasi yang tengah menghalangi generasi Z mengekspresikan aspirasi politiknya mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Nama Anies Baswedan dan tentu saja pasangannya Muhaimin Iskandar itu sekarang makin melejit. Sebaliknya sebagai konsekuensinya nama pasangan Prabowo Gibran, khususnya Gibran ini putra dari Presiden Jokowi itu kian terpuruk karena mereka itu adalah calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh rezim Jokowi yang anti demokrasi. Saya kira kesimpulan tersebut nggak terlalu berlebihan karena siapa sih yang berkeinginan menghalangi Anies Baswedan? Saya kira semua orang di Indonesia ini juga sudah tahu. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi? Kalau kita lihat percakapan di media sosial dan juga media konvensional pemberitaannya itu dalam 3 hari terakhir itu benar-benar didominasi oleh narasi takedown Videotron dan kemudian itu muncul dalam berbagai tagar misalnya Anies deserve better dan berbagai tagar-tagar lainnya. Hal itu setidaknya tercermin dari pemantauan yang dilakukan oleh Drone Emprit. Benar ada upaya untuk menandingi viral dan trendingnya Videotron dan Anies Baswedan itu dari para pendukung paslon 02. Mereka misalnya mencoba membuat tagar rame-rame pindah ke 02, Mas Bowo dan Gibran terpercaya lawan korupsi, milih Pak Prabowo, pakai hati, dan masih banyak tagar-tagar lainnya. Namun tampak sekali tagar itu dimainkan oleh akun-akun bot, akun robot. Sementara isu Videotron dan Anies deserve better itu dicuitkan oleh akun organik dan lebih berhasil mendorong percakapan. Kalau kita amati percakapan di media sosial, khususnya platform X, penurunan Videotron itu malah jadi bahan ledek-ledekan, bahan bulian, bahan bercandaan gitu. Akun dari @_Bang Fu, ini Bang Fuad kalau nggak salah namanya, itu misalnya mencuit begini, itu Videotron apa batas usia? Kok gampang sekali diturunkan? Namaste katanya sambil mengunggah ikon itu menandakan tangan. Namaste ini kan macam ucapan dalam bahasa India atau dalam tradisi Hindu ya, mengucapkan selamat gitu ya atau salam gitu. Sementara akun Dendro is here itu mencuit, itu Videotron apa matahari? Kok banyak yang kepanasan? Namaste katanya sambil juga mengunggah ikon tersenyum dan tangan menyedekapkan tangan gitu ya, semacam salam gitu ya. Ada juga cara bercanda seperti dilakukan oleh akun @Gloria_Hermawan. Jangan sampai Megatron nongol nih gara-gara Videotron di take down. Ini saya jujur aja pada orang-orang seusia saya pasti nggak paham itu apa itu Megatron. Ini Megatron ini kalau saya lihat kelihatannya ini adalah apa ya, ini semacam video ya, video hero gitu di dunia kartun atau apa, saya nggak paham ini kalau salah tolong dikoreksi saya ya. Memang usianya beda. Ini saya generasi kolonial dan mereka ini generasi digital. Cuitan Muhammad Fuad soal batas usia itu jelas semacam ledekan terhadap Gibran Rakabuming yang bisa lolos menjadi calon wakil presiden karena syarat batas usia yang diotak-atik di Mahkamah Konstitusi oleh pamannya Anwar Usman pada waktu dia masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden itu kendati usianya belum sampai 40 tahun sesuai dengan batas usia minimal 40 tahun, tapi karena normanya undang-undang pemilu itu kemudian ditambahi dengan norma baru oleh MK dengan catatan pernah atau sedang menjabat kepala daerah
setingkat bupati atau wali kota yang dipilih melalui pilkada. Sementara cuitan Denry Isier itu menyindir rezim penguasa yang kepanasan karena videotron yang dipasang dan dibiayai oleh Gen Z dan K-popers yang tergabung dalam fanbase Anies Bubble dan @olpaimi Project. Mereka ini kan memasang videotron tersebut di 3 titik. Itu pertama di Geraha Mandiri Jakarta, kemudian yang kedua di gedung Mega Metropolitan Mall Bekasi Jawa Barat, dan satu lagi di Plaza Ermey di Jalan Pemuda Kota Medan. Rencananya videotron tersebut akan dipasang selama sepekan sejak tanggal 15 sampai 21 Januari. Namun belum sehari tayang tiba-tiba videotron tersebut sudah di take down. Penurunan videotron tersebut diunggah di akun Olpami Project itu hari Selasa sore tanggal 15 Januari 2024. Mereka mengumumkan bahwa video yang sedianya dipasang sampai selama sepekan itu diturunkan ya di luar kekuasaan mereka gitu, di luar, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kelihatannya ada kekuatan besar gitu yang membuat videotron ini dipaksa turun. Pemda DKI dan Pemda Bekasi ketika muncul rame-rame ini dan banyak dihujat di media sosial karena dianggap mereka yang campur tangan dalam soal itu, membantah mereka berada di balik aksi penurunan paksa videotron Anies tersebut. Ini Dinas Kominfotik dari Provinsi DKI menyatakan bahwa hal itu nggak ada kaitannya dengan Pemprov DKI dan mereka menyarankan agar melaporkan itu ke Bawaslu karena itu menjadi kewenangan Bawaslu. Sementara Pemkot Bekasi, pemerintah Kota Bekasi juga menyatakan melalui Diskominfo-nya bahwa itu kewenangan swasta, sementara mereka itu hanya berurusan dengan pajaknya saja. Dan Bawaslu juga mengimbau agar Pemkot Bekasi maupun Pemprov DKI Jakarta untuk menangani kasus ini secara serius, dan mereka juga berjanji akan memeriksanya, akan turun untuk mencari tahu semacam investigasi siapa sesungguhnya yang berada di balik penurunan itu, di penurunan secara paksa itu. Dan mereka mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi itu memberikan kesempatan yang sama dalam soal kampanye baik untuk caleg maupun untuk capres. Siapapun yang berada di balik penurunan video tersebut ya nggak salah kalau kemudian dikaitkan dengan pihak-pihak yang berkuasa dan yang selama ini memang berusaha menghalang-halangi Anies dengan berbagai cara. Itu kan sudah jadi rahasia umum kalau Pak Jokowi itu memang tidak menginginkan Anies menjadi capres. Kan partai-partai tadinya kan coba dibuat hanya 2 capres saja karena memang partai waktu itu partai oposisi yakni PKS dan Demokrat dipastikan tidak bisa mengusung capres sendiri. Jadi artinya all the president men gitu. Tapi tiba-tiba saja Nasdem membelot gitu, dan sebagai dampaknya akhirnya Nasdem juga dihukum oleh Pak Jokowi karena bisnisnya pendiri dan pemilik pemilik Nasdem, Surya Paloh, itu sekarang lagi babak belur gitu ya, dikerjain oleh pemerintah. Dan Anies sendiri kan sebenarnya coba dihadang misalnya melalui KPK, yakni kasus dugaan korupsi, bukan dugaan, itu tudingan korupsi dalam perhelatan balap mobil listrik Formula E. Jadi aksi semacam ini sudah jauh-jauh hari dilakukan sebelum Anies mendapatkan tiket pencapresan. Jadi kalau kemudian publik mengkaitkan dengan di take down-nya Videotron ini oleh rezim penguasa, ya nggak terlalu salah juga. Apapun alasannya, take down Videotron itu memang sangat sulit ya untuk tidak mengkaitkannya ada kepentingan politik yang terganggu. Ada yang khawatir karena memang kelihatannya tren dukungan terhadap Anies dan Muhaimin ini terus naik, dan bahkan ada lembaga-lembaga survei yang sudah menyebutkan bahwa selisih elektabilitas antara keduanya itu sangat dekat, dan itu hanya terpaut oleh margin error. Dan kalau kita lihat trennya yang Anies dan Muhaimin itu naik terus, sementara Prabowo dan Gibran itu turun, bisa terjadi nanti bahwa justru Anies yang dipastikan akan masuk putaran kedua, atau jangan-jangan malah bisa menang 1 putaran ini kalau nggak dilakukan langkah-langkah untuk menghambat mereka. Jadi take down dari Videotron dari Anies Baswedan ini ya dikait-kaitkan dengan soal kepanikan dari rezim penguasa. Tapi kalau saya baca di media sosial misalnya, itu mereka kemudian membuat kontrasting yang menarik. Misalnya ada yang membandingkan itu dengan baliho-baliho para caleg dan capres yang bertebaran di berbagai sudut kota dan merusak keindahan, tapi tetap dibiarkan. Akun @reza06 misalnya mencuit kampanye Videotron rapi, canggih, bayar, di take down.
Tapi baliho, spanduk yang gratisan, merusak pemandangan dan membahayakan dibiarin. Ampun, kata dia. Yang benar, selain merusak pemandangan, itu baliho-baliho caleg dan capres yang bertebaran di berbagai sudut kota sampai desa-desa itu bisa membahayakan. Dan itu sudah terjadi, kasusnya banyak ini. Yang terbaru itu kasus di Jakarta Selatan. Ini ada seorang pasangan suami istri yang disebut berusia lansia gitu. Dia ketika mengendarai motor itu dia jatuh karena tertimpa tiang bendera parpol gitu. Itu peristiwanya terjadi di flyover Kuningan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sementara di Kebumen ini ya, di Kebumen di Jawa Tengah ini ada seorang siswi SMK itu yang sampai meninggal dunia karena tertimpa baliho dari seorang caleg yang roboh. Tapi kita balik lagi ke Videotron Anies tadi. Dampak dari penurunan paksa itu mengundang percakapan yang luar biasa di media sosial. Seperti saya sebutkan tadi, pendiri Drone Emprit, Dr. Ismail Fahmi menyebutnya sebagai Traction Effect, yakni efek keingintahuan publik karena ada informasi yang coba ditutup-tutupi. Jadi ini mengacu pada kasus Barbara Streisand, seorang diva dari Amerika yang dia menggugat sebuah organisasi lingkungan gitu yang memotret vilanya atau rumahnya di sebuah pantai gitu yang dianggap merusak lingkungan, dan karena digugat di pengadilan gitu justru malah mengundang orang untuk ingin tahu apa sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, dan dampaknya kemudian di persidangan juga Barbara Streisand dikalahkan dan juga orang publik jadi tahu apa yang tadinya coba ditutupi. Bukan hanya di dunia maya, perlawanan juga muncul di dunia nyata terhadap aksi takedown itu. Di beberapa kota lain di Indonesia itu seperti Surabaya, Gorontalo, Aceh itu juga muncul videotron serupa. Dan saya mendengar katanya masih di kota-kota lain juga masih sedang muncul pengumpulan dana untuk memasang videotron serupa. Jadi seperti bunyi pepatah, mati satu tumbuh seribu. Di Videotron Anies ini di takedown 1-2 itu malah kemudian muncul 1000 videotron lainnya. Efek lain yang barangkali tidak pernah terbayang atau terfikirkan si pelaku takedown ini adalah munculnya kesadaran politik baru di kalangan para pemilih milenial dan Gen Z, bahwa rezim penguasa saat ini adalah rezim otoriter yang tidak menghargai kebebasan berekspresi dan berpolitik. Akun @Devinina Leo misalnya mencuit dalam bahasa Inggris. Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira bunyinya seperti ini. Penurunan paksa Videotron ini mengungkap satu hal. Bukan hanya Anies yang pantas mendapat yang lebih baik, kita juga berhak mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Jika sebuah iklan bisa dihapus, meski ada kontrak dan segalanya, nasib apa yang akan menanti para jurnalis, aktivis, dan kritikus? Ini saya kira observasinya luar biasa ya. Iya, memang hal itu yang terjadi selama ini. Cuitan itu harusnya menyadarkan siapapun pendukung rezim yang coba-coba bermain kasar, melakukan kecurangan, termasuk men-take down videotron dari Anies, bahwa sekarang ini telah muncul sebuah kesadaran baru, sebuah pencerahan. Jika semula hanya sebagian kecil saja dari generasi Z, termasuk K-popers yang aware, yang melek politik, kini muncul kesadaran politik yang lebih luas. Rezim Jokowi memang harus segera dihentikan. Tentu saja kalau kita ingin menghentikan rezim Jokowi ini karena Jokowi tidak lagi mencalonkan diri sebagai calon presiden, ya yang harus dihentikan adalah calon rezim pelanjut dari Jokowi, dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Cara yang paling mudah dan paling efektif dan konstitusional, ya jangan pilih mereka pada Pilpres 2024 tanggal 14 Februari nanti. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.